Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Quran, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan merupakan bagian integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini termasuk di dalamnya. Manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya. Dalam Al-Quran sudah digambarkan secara rinci tentang pelestarian lingkungan hidup, yaitu yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua, merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ketiga, manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain. Beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis pun telah menanamkan nilai-nilai infalatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain anjuran menanam pohon dan tanaman. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Larangan melakukan pencemaran. Rasulullah SAW bersabda, takutilah 3 perkara yang menimbulkan laknat: buang air besar di saluran air, sumber air, di tengah jalan, dan di tempat teduh. Terdapat maqasid syariah dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, memelihara agama. Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap umat manusia. Hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk HAM yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Yang kedua, memelihara jiwa. Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Yang melarang membunuh diri dan pembunuhan. Yang ketiga, memelihara akal. Untuk melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharapkan mengkonsumsi minuman keras atau bentuk lainnya yang memabukkan berupa narkoba dan lain-lain. Yang keempat, memelihara keturunan. Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas silsilah orang tuanya. Yang kelima, memelihara harta atau hifz al-mal dalam berbagai macam transaksi dan perjanjian muamalah dalam perdagangan tijarah, barter mubadzalah, dan bagi hasil mudarat.
adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Konsep hukum Islam pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Quran. Secara rinci, dalam Al-Quran sudah digambarkan secara rinci tentang pelestarian lingkungan hidup. Secara sub-pokok masing-masing disebutkan dalam pembahasan berikut. Yang A, melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Yang B, merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan. Yang C, alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan hendaknya, dan Dia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang telah menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkanmu bagimu siang dan malam. D. Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup. Dan yang E. Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia. Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain penetapan daerah konservasi, anjuran menanam pohon dan tanaman, larangan melakukan pencemaran, dan berlaku ikhlas terhadap binatang.